Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa lagi yang tentunya acara kami ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Apalagi kalau bukan Berita Islami Siang. Saya Tommy Kurniawan dan saya Zaskia Meka. Berita pertama kita ini mungkin dengan temanya itu sangat mengagetkan. Betul sekali ya. Pengen nggak sih masuk sekolah kematian? Antara pingin dan tidak ya, karena tentunya pasti sekolah kematian itu mengingatkan kita terus akan kematian. Betul sekali, dan wondering juga apa aja sih yang kita pelajarin di sekolah kematian. Nah, kita ini akan membahas betul loh ternyata ada sekolah kematian di mana dan seperti apa metodenya. Langsung kita saksikan. Ini dia beritanya. Sekolah kematian. Pemirsa beriman, mungkin kita agak aneh jika mendengar sekolah kematian. Namun sekolah ini benar-benar ada, yaitu di negara Korea Selatan. Sekolah ini didirikan dengan alasan mengurangi kasus bunuh diri yang banyak terjadi di negeri ginseng ini. Menurut Kementerian Kesehatan Korea Selatan, sebanyak 24,3 orang dari 100.000 penduduk Korea melakukan bunuh diri. Jika di rata-rata, 35 orang bunuh diri setiap harinya. Kemungkinan besar penyebab banyaknya angka bunuh diri di negara ini adalah karena sebagian masyarakatnya tidak memiliki kepercayaan sehingga batin mereka sangat lemah. Namun hal ini tidak menjamin itu semua, karena seperti yang kita tahu, di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama pun masih banyak terjadi kasus bunuh diri. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Kanit Lantas Polsek Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Ibtu Budi Riono bunuh diri di rumah teman wanitanya. Terdapat juga kasus dari Denpasar, Bali. Seorang pria berumur 21 tahun rela mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri hanya karena putus cinta. Di tengah fenomena yang cukup memprihatinkan ini, terdapat tren baru yang tengah berkembang di Korea Selatan dengan dibukanya sekolah kematian. Apa sih sebenarnya sekolah kematian ini? Sekolah kematian. Pemirsa, sesuai namanya, sekolah ini ingin memberikan pengalaman kematian bagi para siswanya. Adanya sekolah tersebut bertujuan agar mereka mengetahui bagaimana rasanya meninggalkan dunia. Hal ini membuat para murid yang sedang mengalami depresi atau tertekan hidup tidak melakukan bunuh diri dan lebih menghargai hidup mereka. Di sekolah kematian Seoul Hyewon Healing Center, para murid diminta untuk membuat wasiat terakhir. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam peti mati dan dikunci serta pura-pura hendak dikuburkan. Di dalam peti mati, para murid juga dibiarkan merenungi masalah mereka masing-masing. Kemudian saat mereka bangkit dari peti mati, dengan mengingat kematian dan mencoba merasakannya, maka para siswa akan merasa lebih segar dan terbebas dari masalah hidup mereka. Berbicara mengenai mengingat kematian, teringat pula satu negara yang diakui sebagai negara paling bahagia di dunia. Penduduk yang tinggal di Bhutan menjalani kehidupannya dengan bahagia. Tidak ada tindak kriminalitas di negara ini dan lingkungannya sangat sehat menjadikan Bhutan sebagai negara yang sangat bahagia. Terdapat sebuah kisah nyata dari seorang traveling yang telah berkunjung ke Bhutan. Ia adalah Eric Weiner. Eric menuturkan, sebagai negara kecil yang terletak di dataran tinggi di Asia Selatan, membuat cuaca dan pasokan oksigen di negara ini sangatlah sedikit. Awal pertama Eric datang ke Bhutan, ia merasa sesak nafas. Karena baru pertama kali datang ke Bhutan, Eric belum terbiasa dengan lingkungan di sana. Karena takut terjadi apa-apa dengan tubuhnya, Eric pun lantas pergi ke dokter, namun apa yang dikatakan dokter membuatnya terkejut. Dokter tersebut mengatakan bahwa Eric sebenarnya sehat-sehat saja dan tidak ada masalah pada badannya. Ia masih mengingat kata-kata sang dokter yang juga mengatakan bahwa Eric sebaiknya harus merenungkan kematian, paling tidak 5 menit dalam sehari untuk menyehatkan tubuhnya. Eric kemudian mendapati fakta yang mencengangkan ketika ia membaca buku A Field Guide to Happiness, What I Learned in Bhutan About Living, Loving, and Waking Up, karangan Linda Liming. Disitulah dia baru sadar rahasia Bhutan menjadi negara paling bahagia di dunia adalah masyarakatnya yang selalu merenungkan kematian. Pemirsa beriman, seperti yang tergambar dari dua tempat tersebut, yaitu sekolah kematian dan negara Bhutan, terdapat sebuah fakta bahwa betapa pentingnya mengingat kematian. Hal ini sangat tepat seperti yang diperintahkan dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat At-Tirmizi, Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai.
Orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Maka jika akhir tujuan hidup kita adalah mati, maka sebagai orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan kematiannya. Sebaliknya, orang-orang yang semasa hidupnya sangat sedikit mengingat mati dari kalangan orang-orang kafir dan mereka yang tidak menaati seruan para rasul akan minta dikembalikan ke dunia. Inilah penyesalan yang paling mendalam bagi manusia yang tidak mengingat kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Robku, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Pemirsa beriman, dengan ini maka sudah sangat jelas bahwa betapa pentingnya mengingat mati. Dengan itu kita dapat selalu mawas diri terhadap segala sesuatu yang kita lakukan guna mempersiapkan bekal untuk kita di akhirat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ya. berita kita yang selanjutnya, Ini kita, ada ilmuwan Islam dan juga tangga nada. apa hubungannya sama tangga nada? Apa? Ilmuwannya bernyanyi atau apa? Pasti penasaran. Iya, ya? saya penasaran sih. Makanya nih jangan kemana-mana, tetap membahas bahwa tangga nada dengan ilmuwan Islam. Ini Iya, apa betul hubungannya? sekali. Maksudnya tangga nada yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ya? Iya, pasti semua juga tahu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yes. Tapi tahu nggak sih kalau itu ditemukan oleh ilmuwan Islam? Masa sih? Kok nggak pernah Betul. dengar ya? Siapa sih penemunya? Iya, pasti penasaran Yes, semua ya. pastinya deh. Langsung aja kita saksikan. Ini Ini dia dia. beritanya. Ilmuwan Islam dan tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semua pasti sudah familiar bukan dengan tangga nada tersebut? Seperti yang sudah kita pahami, tangga nada merupakan salah satu unsur dari lagu di mana urutan nada disusun sedemikian rupa hingga menghasilkan suara yang harmonis. Mungkin bagi pemusik atau pencipta lagu, tangga nada layaknya sudah seperti seorang sahabat. Namun bagi orang awam, tangga nada hanyalah sekedar not yang tidak memiliki arti apa-apa. Jika berbicara mengenai nada, rasanya tak lengkap jika tidak dibahas mulai dari asal-muasalnya. Pemirsa, tahukah Anda, ternyata sejarah tentang penemuan tangga nada cukup menarik. Bentuk fisik notasi musik yang paling tua dapat ditemukan dalam papan runcing yang dibuat di Nippur, Irak pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Papan ini merupakan instruksi fragmentaris untuk melakukan musik, bahwa musik itu terdiri dalam harmoni per tiga dan ditulis menggunakan skala diatonis. Dunia mungkin lupa betapa berharganya warisan ilmu-ilmu pengetahuan oleh kaum muslimin. Bahkan banyak pula yang tak menyangka bahwa penemuan-penemuan yang kini ada di dunia modern dulunya ditemukan lewat kecemerlangan pemikiran ilmuwan muslim. Ada berita yang cukup mengejutkan. Dalam kabar tersebut dikatakan bahwa tangga nada yang kemudian menjadi dasar dari notasi musik ini ternyata ditemukan oleh ilmuwan muslim. Fakta penting tersebut diungkapkan pertama kali oleh Jean-Benjamin de Laborde, seorang ilmuwan dan komponis Prancis. Ia menyebutkan dalam bukunya, notasi musik dahulunya diciptakan oleh sarjana muslim, di mana notasi tersebut terdiri atas silabels atau yang kita kenal sebagai solmisasi. Tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si ini berasal dari suku kata bahasa Arab, yaitu dal, ra, mim, fa, sod, lam, shin. Menurut Laborde, notasi abjad Arab ini kemudian ditransliterasikan oleh ilmuwan Eropa ke dalam bahasa Latin. Transliterasi tersebut digunakan pertama kali oleh pemusik Italia, yaitu Guido Arezzo, yang terkenal dengan teori Guido's Hand-nya. Hingga pada akhirnya orang-orang mengenal pencipta sistem solmisasi adalah Guido Arezzo. Notasi Arab sudah digunakan sejak abad ke-9 sebagai peletak dasar sistem persajakan dan leksikografi Arab yang diikuti oleh Al-Ma'mun dan Ishaq Al-Mausili. Hingga kemudian temuan Al-Ma'mun dan Al-Mausili diteliti dan dikembangkan oleh Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi. Peneliti lain yang bernama Hunke
juga menulis bahwa notasi abjad Arab yang membentuk notasi musik ditulis dalam katalognya pada abad ke-11 dan diterbitkan ke Monte Cassino, sebuah daerah di Italia yang pernah dihuni oleh komunitas muslim. Pemirsa, selain ditemukannya tangga nada, ternyata ilmuwan-ilmuwan muslim lain juga menemukan beberapa penemuan yang luar biasa, seperti kopi yang ditemukan pada abad ke-15, kemudian sikat gigi yang ditemukan langsung oleh Rasulullah SAW yang manakala itu menggunakan siwak dan lain sebagainya. Dengan ditemukannya tangga nada dan lainnya, seharusnya membuat kita menjadi tambah bersemangat untuk menorehkan prestasi-prestasi dalam dunia Islam, dan semoga kita menjadi salah satunya. Amin ya Rabbal Alamin. Betul sekali. Dan baik pemirsa, untuk yang selanjutnya ini saya akan membahas pria-pria tampan yang fasih membaca Al-Quran. Nih Tommy, setiap saya bahas ini kenapa langsung tersenyumnya kayak agak ini ya? Berharap aku adalah salah satunya ya. Ya makanya nanti kita akan bahas siapa saja sih pria tampan itu. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Pria-pria tampan fasih Al-Quran. Menjadi tampilan fisik yang tampan rupawan merupakan idaman bagi setiap kaum Adam. Berbagai usaha dilakukan supaya terlihat menarik secara lahiriah. Terkadang manusia lupa bahwa Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Tampan, mapan, dan baik hati. Mungkin itulah ukuran pria-pria idaman para wanita. Namun ketiga faktor tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak dibarengi dengan akhlak yang baik dan pengetahuan mengenai ilmu agama yang mumpuni. Berbicara mengenai ketampanan, kita pasti teringat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dikatakan memiliki ketampanan yang luar biasa. Karena ketampanannya pula yang membuat Zulaiha, istri Raja Mesir, jatuh cinta dan menjadi bahan olok-olok perempuan-perempuan lainnya. Hal ini tertera dalam ayat Al-Quran yang artinya, maka tatkala wanita itu Zulaiha mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Quran Surah Yusuf ayat 31. Ayat ini menceritakan tentang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang melebihi pria pada umumnya, bahkan disamakan dengan malaikat. Diterangkan pada Quran Surah Yusuf ayat 31 juga bahwa karena melihat ketampanan beliau, para wanita yang diundang Zulaiha hingga mengiris lengannya sendiri ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam secara langsung. Apa yang dikisahkan mengenai Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan bahwa ketampanan yang Allah berikan tak hanya sebagai berkah dan kelebihan, tetapi juga menjadi musibah. Pemirsa beriman, di masa yang dirasa sulit untuk menemukan ketampanan yang diiringi iman dan amal soleh, diketahui masih ada pria-pria yang tak hanya memiliki wajah yang tampan rupawan, tapi juga dikenal luas sebagai pria-pria yang fasih membaca Al-Quran. Pria-pria luar biasa ini antara lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama adalah Fatih Safarajik, seorang penghafal Al-Quran muda asal Amerika Serikat. Lahir di Jerman pada 1 Maret 1995, kemudian bersama keluarganya pindah ke Amerika Serikat pada usia 4 tahun dan menetap di Houston. Fatih mulai belajar menghafal Al-Quran pada usia 9 tahun di Islamic Society of Baltimore, Maryland, di bawah asuhan Syekh Qori Jahid dan Qori Abid. Menempa diri selama 3 tahun, akhirnya Fatih berhasil menghafal seluruh ayat Al-Quran. Kemampuan Fatih yang luar biasa dalam membaca dan menghafal Al-Quran, ditambah dengan wajahnya yang tampan, banyak diunggah ke halaman YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua adalah Youssef Edho yang lahir dan dibesarkan di ibu kota Maroko, Rabat, di mana ia juga mempelajari serta menghafal Al-Quran di usia yang sangat belia. Ia lulus dari Institut Quran ternama di Maroko, kemudian memenangkan banyak penghargaan lokal maupun nasional di negaranya.
Di tahun 2003, Yosef datang ke Amerika Serikat kemudian memimpin sholat tarawih di Hawaii ketika usianya menginjak 16 tahun. Yosef pernah juga tinggal di negara bagian North Carolina, di mana ia bekerja bersama komunitas remaja di sana untuk mengajar Al-Quran setiap minggu. Setelah sebelumnya tinggal di Texas, Yosef akhirnya tinggal di Islamic Institute of Orange County di tahun 2005, di mana ia bekerja sebagai imam dan pengajar sekolah membaca Al-Quran. Kini ia dikenal juga sebagai pendiri dan pengajar dari Al-Qura Academy, di mana ia mengajar membaca, menghafal, serta ilmu tajwid Al-Quran. Terakhir adalah Irwansyah, pria yang dikenal sebagai aktor dan penyanyi ini. Di samping memiliki wajah rupawan, ternyata juga fasih dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bakatnya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ini pertama kali diketahui ketika Irwansyah memposting video di mana ia sedang membaca surah An-Naba yang disebutkan pada caption sebagai surah pertama yang dibaca ketika belajar tilawatil Quran di TPA. Tak pelak postingan tersebut mengundang banyak pujian, terutama dari kaum Hawa. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Apa yang diperlihatkan oleh Fatih, Yosef, dan Irwansyah menunjukkan bahwasanya ketampanan yang mereka miliki bukanlah pembeda. Namun apa yang mereka lakukanlah yang membuat mereka terlihat lebih unggul di mata orang lain. Ketampanan serta kecantikan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berarti apabila disertai dengan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuh kalian juga tidak penampilan kalian, tapi melihat hati dan amal perbuatan kalian. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Beliau dari dan muslim kita semata dari isi hati kita. Pemirsa beriman, semoga pemaparan kami memberi manfaat dan tambahan ilmu, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang memiliki keindahan hati dan akhlak. Amin ya robbal alamin.